Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dengan saya Pendeta Daniel Wiki. Hari ini dengan roti kehidupan, yaitu firman Tuhan berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah yang keluar dari lidah bibir Tuhan. Maka dengan subtema yang hari ini saya akan bagikan akan menjadi berkat bagi saudara terkasih, yaitu kesembuhan permanen. Catat baik-baik saudara, kesembuhan permanen. Ada banyak orang mempunyai sakit penyakit tetapi tidak mengalami kesembuhan permanen sehingga penyakitnya kumat lagi. Maka itu bukan kita tidak percaya kepada obat, memang obat bisa menyembuhkan, tetapi kita perlu kesembuhan yang permanen. Karena begitu banyak penyakit ketika minum obat, hari ini sembuh, tapi berapa bulan kemudian penyakitnya kambuh lagi. Nah, itulah yang hari ini kita akan bahas, yang disebut dengan kutuk penyakit atau kutuk penyakit turunan. Kita buka dulu firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, bunyinya demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya bahwa Allah mau menyembuhkan penyakit kita. Maka itu dalam satu ayat ini dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke desa-desa, ke kota-kota, dan dia berbuat baik. Apa itu dia berbuat baik? Dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Sakit penyakit itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga ada sakit penyakit secara rohani. Maka itu semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara mental, maupun juga sakit hati. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab mencatat bahwa Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang garis bawahi dikuasai oleh iblis. Maka itu boleh disimpulkan bahwa sakit penyakit bersumber dari iblis. Karena saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat orang sakit, betapa sakit itu membawa penderitaan. Ya, orang karena sakit itu mengalami sakit bertahun-tahun, mengalami penderitaan. Bukan saja penderitaan, biaya-biaya besar yang harus dikeluarkan untuk sakit penyakit itu. Bisa mengakibatkan kanker alias kantong kering, saudara. Nah, saudara, kalau bicara mengenai penyakit kanker, itu tentu menggerogoti tubuh, dan bukan cuma tubuh digerogoti, yaitu kantong juga digerogoti. Saudara terkasih dalam Kristus, kita melihat orang yang kemoterapi terus, akhirnya lama-lama sampai kering tubuhnya, kurus, dan akhirnya lama-lama kita melihat kematian melimpah mereka. Saudara terkasih dalam Kristus, itulah penyakit dapat akhirnya membawa kepada kutuk kematian. Tidak heran saudara, banyak orang yang mati muda karena sakit penyakit, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan premature death. Apa artinya? Yaitu kutuk kematian muda akibat serangan penyakit. Bisa penyakit jantung, bisa penyakit kanker, ya. Harusnya bisa menikmati usia tua. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab mencatat usia manusia 70 tahun, 80 tahun. Tetapi 40 tahun akhir-akhir ini, 50 tahun, 40 tahun, banyak yang mati mendadak, ya. Nah, akibat penyakit. Nah, itulah saudara terkasih dalam Kristus. Tuhan Yesus mau engkau tidak mengalami premature death, yang mati di atas kayu salib, supaya kita juga boleh disembuhkan dari sakit penyakit, dan kita juga boleh menerima umur yang panjang, 70 tahun, 80 tahun, ya. Penyakit adalah dari iblis, penyakit adalah sebuah kutukan, curse of disease and sickness, ya. Tuhan mau melepaskan kita semua dari kutuk penyakit dan penderitaan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kenapa saya berkata bahwa penyakit adalah kutuk? Secara medis saja saudara, itu diakui oleh medis bahwa penyakit turunan atau disebut dengan penyakit genetik. Kalau saudara pergi ke dokter, sebelum dia kasih obat, dia akan tanya, ada nggak riwayat
penyakit alergi dari nenek moyang atau dari papa, atau dia akan tanya riwayat penyakit jantung ini dari mana. Dia akan tanya penyakit, kalau nenek, kakek, papa, mama penyakit jantung, anak penyakit jantung. Jadi obesitas juga itu dari, saudara bisa lihat kalau papa mamanya gemuk, anaknya lahir juga gemuk-gemuk. Nah itulah saudara terkasih dalam Kristus disebut dengan yaitu penyakit genetik. Penyakit genetik ini sudah terbentuk dalam DNA orang tua. Ayah memiliki kromosom X dan Y, ya. 23 kromosom X dari ibu, 23 kromosom Y dari bapaknya. Jadi DNA membentuk karakter dan sifat anak persis seperti bapaknya. Karakternya saja persis. Nah, penyakit bawaannya pun turun, saudara. Itulah yang disebut dengan kelemahan, penyakit infirmities, kelemahan, penyakit disease. Nah, itu turun, saudara. Kalau bapaknya lemah, anaknya juga ikut lemah. Bapaknya kuat, anaknya juga rata-rata bisa dilihat postur tubuhnya itu akan mewarisi gen atau genetik dari orang tua. Jadi inilah penyakit, ternyata secara medis juga dikatakan ada penyakit turunan yang dapat diwariskan. Tetapi hari ini saya bicara mengenai spiritual. Secara spiritual disebut dengan bahasa Inggrisnya generational curses of disease atau kutuk penyakit turunan. Jadi secara medis obat-obatan bisa menyembuhkan tapi hanya sementara. Gak lama kemudian penyakit itu kambuh lagi. Maka itu saudara kita harus deal dengan akarnya. Kalau secara spiritual kita deal dengan akarnya. Karena obat-obatan hanya menyembuhkan secara sementara. Tapi kita perlu secara permanen. Memang manusia lebih suka yang instan, tetapi saudara, instan itu tetap bisa kambuh lagi. Misalnya penyakit kejiwaan atau penyakit yang disebut dengan schizofrenia, gangguan mental atau Down syndrome. Yang mana biasanya dilakukan dengan terapi atau juga dikasih dengan obat-obat penenang, ya. Sehingga kalau mereka yang mempunyai penyakit kejiwaan, kalau sedang kumat itu biasanya suka memberontak. Akhirnya kalau obat juga tidak cukup bisa melalui suntikan. Tapi saudara terkasih dalam Kristus, ini bukanlah solusi. Hanya membuat tenang sementara. Karena saya layani banyak seperti ini sampai bergantungan dengan 12 obat sehari harus minum, saudara. Itu badannya gemetar, saudara. Nah, bahkan belum lagi ketika masuk ke tempat-tempat yang, kalau mereka belum siap masuk ke rumah sakit jiwa seperti itu, mengalami suatu diasingkan dari keluarga, dia mengalami depresi lebih dalam, stres. Nah, ini akhirnya akibat ini banyak yang mau bunuh diri. Itulah saudara terkasih dalam Kristus, itu bukanlah solusi. Kalau kita melihat di dalam Alkitab di mana bagaimana Yesus melayani orang yang berpenyakit kejiwaan itu di Gerasa, ternyata dia terikat, dia dirantai, membahayakan orang-orang sekitar. Tetapi ternyata waktu itu Yesus langsung berhubungan dengan roh jahat yang menampakkan diri dari orang ini, dan roh jahat itu diusir. Ternyata isinya legion atau tentara iblis yang begitu banyak sehingga mengalami penderitaan gangguan jiwa yang kita kenal, yaitu pikirannya dirusak. Saudara terkasih dalam Kristus, setan menyerang pikiran manusia, membuat pikiran manusia kacau sehingga tak terkendali lagi. Nah, inilah yang akibat serangan roh-roh jahat yang kita lihat dalam Alkitab. Yesus mengusir roh-roh jahat itu, legion isinya begitu banyak roh jahat, maka dari itulah menjadi gila atau tidak waras. Dan ketika sudah diusir, Alkitab mencatat orang ini menjadi waras, duduk dengan tenang dan bisa berkomunikasi, bisa ingat dirinya siapa. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah yang disebut dengan orang-orang yang terhilang. Akibat sebetulnya adalah serangan dari roh-roh jahat. Alkitab mencatat bahwa pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama, saudara, iblis itu mencuri manusia, mencuri dari manusia. Apa yang dicuri? Hak hidup. Apa yang dicuri? Kebahagiaan manusia. Apa yang dicuri? Berkat yang Allah sudah sediakan bagi manusia.
itulah yang dicuri oleh iblis. Sebetulnya manusia itu berharga di mata Tuhan. Tetapi itulah iblis akan memojokkan bahwa engkau tidak berharga. Engkau ini kena kutuk, engkau ini dibuang oleh ibumu, dibuang oleh bapakmu, engkau ini sial dan lain sebagainya. Itu intimidasi. Sehingga iblis mencuri. Kalau dia sudah dapat mencuri manusia itu, dia merusak pikirannya, hancurlah hidup. Yang kedua, dia membunuh. Bagaimana iblis membunuh manusia? Yang pertama, pembunuhan terjadi itu adalah pembunuhan karakter. Mati secara rohani. Orang dibunuh itu ketika orang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Sudah tidak percaya kepada Injil atau kepada Kristus. Yang kedua, tidak mau lagi beribadah. Itu dibunuh secara rohani dulu. Yang ketiga, tidak mau lagi merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau berhasil dan beruntung. Yang keempat, tidak mau menyembah Tuhan. Itulah ciri-ciri orang mengalami kematian rohani. Yang kelima, tidak lagi hidup dalam kasih. Tidak lagi mau hidup dalam kekudusan. Nah, kalau rohaninya saja sudah dimatikan, iblis sudah berhasil mematikan secara rohani, secara tidak langsung dia menawan roh manusia itu. Ditawanlah dalam penjara iblis, diperbudaklah oleh dosa, sehingga manusia ini secara tidak sadar, dengar baik-baik, itu dikendalikan hidupnya oleh roh jahat, maka itulah yang terjadi, sakit penyakit dapat menyerang. Yang terakhir itu dikatakan, pertama iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Di mana dibinasakan? Kalau sudah rohaninya mati, ya maaf saudara, Alkitab berkata dibinasakan di neraka. Tetapi Yesus datang membawa hidup dan dalam kelimpahan, supaya kita boleh dibebaskan dari kutuk dosa, sakit, penyakit, penderitaan. Supaya kita boleh diperdamaikan dengan Bapa di surga. Supaya kita boleh menerima pengampunan dosa itu. Nah saudara terkasih dalam Kristus, prinsipnya satu dalam hal penyembuhan, yaitu bagaimana Yesus lakukan, usirlah roh jahat itu. Maka ketika roh jahat itu diusir, roh sakit penyakit itu diusir, menjadi waras. Alkitab mencatat demam itu pergi. Kemana pergi? Demam mempunyai identitas. Yesus memegang wanita anak kecil yang demam itu pergi. Saat itu juga menjadi sembuh. Berarti saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama, kutuknya harus dipatahkan oleh darah Yesus. Kutuk sakit penyakit dari turunan. Apabila penyakit itu turunan, saudara ya. Yang kedua, roh jahat itu wajib diusir. Maka itu penting untuk diusir dengan paksa dan dengan kuasa Allah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan by force and by power. Nah saudara, setan itu tidak akan keluar kalau tidak dipaksa. Dan setan itu tidak akan keluar tanpa kuasa Allah. Maka itu perlu kuasa Allah untuk mengusir setan, untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara terkasih dalam Kristus, itulah kita perlu melakukan pelepasan. Wajib melakukan doa pelepasan, kalau tidak iblisnya itu dapat masuk kembali. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itulah firman Tuhan berkata, exorcise itu penting, atau exorcism. Exorcise the power of God to cast demon. Bahasa Indonesianya adalah menggunakan kuasa Allah untuk mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan ya. Jadi exorcise power of God to cast demon out. Jadi menggunakan kuasa Allah untuk mengusir roh-roh penyakit itu keluar dari tubuh manusia dengan nama Tuhan Yesus sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Yang ketiga, itulah kita perlu kuasa dunamis. Makanya Alkitab tadi berkata apa dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Dengar kata pengurapan itu, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kalau Yesus saja diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, apalagi kita perlu juga namanya pengurapan itu. Karena sumber kuasa itu dari pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa, di mana Yesus berjalan dengan pengurapan, mengusir mereka dari roh-roh jahat dan juga menyembuhkan sakit penyakit. Jadi pada intinya kita perlu Roh Kudus untuk mengurapi kita. Alkitab mencatat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara terkasih dalam Kristus, tidak bisa kita melakukan suatu mujizat
mengusir setan ataupun juga menyembuhkan sakit penyakit. Maka itu firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi dengar baik-baik. Yesus berkata, jika aku mengusir setan, bagaimana? Dengan roh Allah. Ada roh Tuhan, maka itu kerajaan Allah hadir. Ada dua hal, saudara, dalam pengusiran setan-setan. Yang pertama, kita perlu Roh Kudus. Tanpa roh Allah, tanpa Roh Kudus tidak mungkin setan bisa dikalahkan. Yang kedua, dalam pelayanan pelepasan pengusiran roh-roh jahat, hadirlah kerajaan Allah. Karena ini dua kerajaan berperang, kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Maka itu mungkin secara mata rohani harus dibukakan. Saudara melihat secara mata fisik, tetapi secara mata rohani hadirlah para malaikat-malaikat Tuhan, berperanglah dengan kuasa kegelapan atau roh-roh jahat itu. Sehingga diusir keluar dari tubuh manusia yang dirasuk atau yang kenalah sakit penyakit, penderitaan atau santet dan kuasa kegelapan. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berkata perlu Roh Kudus. Perlu kerajaan Allah untuk mengusir setan. Jadi saudara, pekerjaan mengusir setan ini tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tidak mungkin, yaitu apa dikatakan setan mengusir setan. Anak-anak Skewa tidak bisa mengusir setan karena Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang jampi. Orang yang mengusir setan itu, hamba Tuhan yang mengusir itu dikenal oleh Tuhan. Dikenal dalam alam roh. Maka itu roh-roh jahat dalam pelayanan pelepasan anak-anak Skewa berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Nah mereka ditimpa dengan 7 anak Skewa oleh satu orang kerasukan, dibuatlah mereka telanjang, dipermalukan karena tidak dikenal identitas mereka di surga, tidak terdaftar. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, orang yang terlibat dalam pelayanan pelepasan ini bukan main-main, itu pasti terdaftar karena dipilih langsung oleh Tuhan. Tanpa dipilih langsung oleh Tuhan tidak mungkin bisa pelayanan pelepasan. Dipilih langsung, diperlengkapi dengan kuasa supaya melakukan pelayanan pelepasan ini. Diberikan senjata-senjata Elohim untuk mengusir roh-roh jahat. Saya berikan satu ayat terakhir bagaimana murid-murid Yesus pun dipilih. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1. Jadi satu ayat terakhir dikatakan demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengapa saudara, betapa pentingnya Yesus ini memberi kuasa? Alkitab mencatat kuasa dunamis, dynamic power kepada murid-muridnya. Apa? Pertama, untuk mengusir roh jahat. Mengapa saudara? Karena waktu roh jahat diusir, sakit penyakit dilenyapkan, kesembuhan terjadi. Itulah betapa pentingnya pelayanan 3 rangkap. Yang pertama, memberitakan kabar baik Injil. Allah mengasihi umatnya. Yang kedua, yaitu melakukan peperangan rohani. Yang ketiga, terjadi kesembuhan, mendoakan bagi orang-orang yang sakit. Dan tentu harus diusirlah roh-roh jahat itu. Ada begitu banyak daftar penyakit turunan. Saudara bisa search di googling, saudara. Saya bukan ngomong saja, tapi saudara bisa search di googling. Penyakit turunan itu adalah diabetes, di mana katakanlah kekurangan hormon insulin. Baru sebulan lalu saudara, ada orang penyakit diabetes yang saya doakan itu pada luka di kaki dan di tangan. Dan ketika melalui doa pelepasan, manifestasi roh jahat, terjadi kesembuhan sekali doa pelepasan. Dan ketika pakai obat-obatan berapa bulan tidak sembuh-sembuh. Nah itulah yang disebut dengan adanya kuasa kegelapan yang menyerang, penyakit turunan. Yang kedua adalah hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah. Itulah penyakit turunan. Thalassemia, Alzheimer, gangguan otak parah atau pikun, kanker, tumor. Ini juga bisa disebabkan oleh pola makan, tapi juga adalah penyakit turunan. Boleh cek di kedokteran ya. Atau penyakit kejiwaan, polip usus besar, penyakit cacat fisik,
katakanlah sumbing, kaki bengkok, kusta, penyakit kulit ini dapat diturunkan dari nenek moyang, ya, buta, tuli, bisu. Nah, sudah ternyata kita mencatat Yesus mengusir roh yang membuat buta, membuat tuli dan bisu, ada rohnya dan terjadi kesembuhan, depresi, kejiwaan, kolesterol, anemia, sel sabit, albino, hipertensi dan lain sebagainya, begitu banyak sakit penyakit. Intinya sudah terkasih dalam Kristus, mari saya mengundang untuk ibadah di GBI LTC Glodok setiap hari Minggu, yaitu ibadah kami jam 10 hari Minggu di GBI LTC Glodok, dan juga sore hari yaitu tengah minggu hari Kamis, supaya saudara lebih mengerti lagi mendalam mengenai kuasa Tuhan dan saudara akan diberkati dengan firman Tuhan, doa pelepasan dan doa kesembuhan. Tuhan memberkati.